Halo semuanya, kami dari kelompok 8 ingin mempersembahkan sebuah video edukasi mengenai salah satu materi dalam statistika, yaitu Wilcoxon-Sain Rank Test. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya, Putu Novita Dharma Dewi dengan NIM akhir 007. Lalu ada teman saya, Damar Sanggali dengan NIM akhir 051. Lalu ada Kolbun Halim Hidayatullah dengan NIM akhir 065. Dan yang terakhir ada Wafik Ulil Absor dengan NIM akhir 064. Jadi di video ini kami akan menjelaskan secara lengkap mulai dari konsep dasar Wilcoxon, langkah-langkah perhitungannya, hingga contoh penerapannya dalam SPSS. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Pernah gak sih kamu merasa bingung waktu mau analisis data sebelum dan sesudah, tapi ternyata datanya nggak normal? Kamu mau tahu apakah ada perubahan? Misalnya nilai kamu naik setelah ikut les, tapi data kamu nggak bisa pakai uji T biasa. Wah, tenang aja. Disinilah Wilcoxon-Sain Rank Test hadir sebagai penyelamat statistik ini. Yuk, kita kenalan sama salah satu uji non-parametrik paling berguna ini. Siap? Let's go. Sekarang kita masuk ke inti dari video ini. Apa sih sebenarnya Wilcoxon-Sain Rank Test itu? Wilcoxon-Sain Rank Test adalah sebuah uji statistik non-parametrik. Artinya, uji ini tidak membutuhkan data yang berdistribusi normal seperti uji-uji statistik lainnya. Uji ini digunakan untuk menganalisis data yang berpasangan atau berhubungan. Misalnya, data yang diambil dari dua waktu berbeda, seperti sebelum dan sesudah perlakuan. Misalnya, kamu ingin tahu apakah metode belajar baru membuat nilai siswa lebih baik. Maka, kamu ambil nilai mereka sebelum dan sesudah memakai metode tersebut. Nah, dibanding menggunakan paired test yang mengasumsikan distribusi normal, Wilcoxon digunakan jika data kamu tidak memenuhi asumsi tersebut. Jadi, Wilcoxon-Sain Rank Test bisa dibilang sebagai alternatif dari paired test khusus untuk data ordinal atau yang distribusinya tidak normal. Wilcoxon bekerja dengan cara menghitung selisih antara dua pengukuran, lalu memberi peringkat berdasarkan besar kecilnya selisih itu, bukan nilai mentahnya. Setelah itu, peringkat dijumlahkan dan dibandingkan untuk melihat apakah perbedaan yang terjadi itu secara statistik signifikan atau tidak. Singkatnya, Wilcoxon-Sain Rank Test menjawab pertanyaan, apakah dua kondisi saling berhubungan memiliki perbedaan yang berarti? Oke, sebelum kamu asal pakai Wilcoxon-Sain Rank Test, kamu harus tahu dulu nih syarat-syarat penggunaannya. Kapan uji ini boleh digunakan? Dan kamu jangan coba-coba ya. Nah, syarat yang pertama yaitu datanya harus berpasangan atau berhubungan, kayak nilai siswa sebelum dan sudah ikut pelatihan. Nah, syarat yang kedua yaitu data kamu minimal ada di skala ordinal atau interval. Jadi, data kamu bisa diurutkan atau diukur ya. Jangan pakai data kategori kayak suka atau enggak suka. Untuk syarat yang ketiga yaitu distribusi, datanya tidak normal. Kalau data kamu normal, lebih cocoknya pakai paired test. Nah, jangan gunakan Wilcoxon kalau data kamu independen alias nggak berpasangan. Misalnya, membandingkan dua kelompok yang berbeda itu bukan wilayah Wilcoxon. Dan juga jangan pakai kalau data kamu cuma nominal. Contohnya laki-laki atau perempuan. Wilcoxon butuh data yang bisa diberi peringkat, bukan sekedar label. Untuk intinya yaitu Wilcoxon cocok buat pasangan data yang bisa diurutkan dan nggak normal-normal amat lah.
Pertama, kalian bisa buka aplikasi SPPS kalian, lalu kalian bisa klik New Database. Di sini sebagai contoh, saya akan menggunakan data untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara nilai sebelum dan sesudah pelatihan. Di variabel pertama, saya masukkan sebelum, dan di variabel kedua, saya masukkan sesudah. Di sini saya memasukkan beberapa contoh nilai, di antaranya nilai sebelum 70, 65, 80, 60, 75, 68, 72, 77. Dan di nilai sesudah ada 75, 70, 78, 65, 80, 68, 74, 79. Setelah kita memiliki dua data ini, kalian bisa pergi ke variabel view di pojok kiri bawah. Pastikan di type string kalian ubah menjadi numerik. Lakukan kedua variabel tersebut. Setelah itu, kalian bisa kembali ke data view, lalu klik analyze di pojok di atas, lalu kalian bisa pilih non-parametric text, legasi dialog, lalu itu relate sample. Di sini kalian bisa masukkan variabel sebelum, nilai sebelum ke variabel pertama, lalu nilai sesudah ke variabel kedua. Pastikan di test type kalian mencentang Wilcoxon ya teman-teman, lalu kalian klik OK. Maka SPSS akan menampilkan hasil output. Lalu kalian di sini cari bagian yang bernama tes statik. Bisa dilihat di sini teman-teman, di bagian sini nilainya yaitu 0,37. Nah, sekarang saatnya kita menafsirkan hasil uji Wilcoxon. Di sini kita fokus pada dua hal penting, p-value dan hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan H1, hipotesis alternatifnya bilang ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah. Dalam contoh kita tadi, p-value yang kita dapat adalah 0,03 dan itu lebih kecil dari 0,05. Maka kita bisa bilang karena p-value kurang dari 0,05, maka kita tolak H0. Artinya, ada perbedaan signifikan, pelatihan berhasil meningkat nilai siswa. Simpelnya, Wilcoxon bantu kita lihat perubahan bahkan kalau datanya nggak normal. Keren kan? Oke, sekarang kamu mungkin bertanya-tanya, emangnya Wilcoxon Security Rank Test dipakai buat apa aja sih di dunia nyata? Jawabannya banyak banget. Uji Wilcoxon itu dipakai di berbagai bidang loh. Yuk kita lihat beberapa contohnya. Contohnya yaitu medis. Seorang dokter ingin mengetahui apakah tekanan darah pasien berubah setelah minum obat. Maka data sebelum dan sesudah pengobatan diuji menggunakan Wilcoxon. Contohnya lagi yaitu psikolog. Seorang psikolog ingin mengetahui apakah tingkat kecemasan pasien berkurang setelah sesi terapi. Maka data skornya diuji menggunakan Wilcoxon. Selanjutnya yaitu pendidikan. Guru ingin mengetahui apakah metode belajar yang baru bikin nilai siswa meningkat. Nah, nilai sebelum dan sesudahnya bisa diuji menggunakan Wilcoxon. Selanjutnya yaitu pemasaran. Perusahaan ingin mengetahui apakah preferensi konsumen berubah setelah melihat iklan produk. Kalau datanya original, Wilcoxon bisa membantu jawab. Jadi, uji Wilcoxon bukan cuma soal tugas kampus nih, tapi juga dipakai para profesional buat ambil keputusan yang penting. Intinya, kalau kamu punya data berpasangan dan pengen tahu apakah perubahan signifikan atau enggak, Wilcoxon siap membantu. Nah, teman-teman, jadi ya penjelasan tentang Wilcoxon Sign Test.
Ingat ya, uji Wilcoxon tuh cocok banget buat data yang berpasangan yang nggak normal. Jadi, kalau datamu nggak bisa pakai uji T, Wilcoxon bisa jadi penyelamat kamu. Dan jangan lupa 3 hal penting ini. Pahami syaratnya, ikuti langkah-langkahnya dengan benar, dan interpretasikan hasilnya sesuai konteks. Semoga kamu jadi makin paham dan semangat belajar statistika, karena statistika itu seru. Dan jangan lupa juga like, comment, and share video ini ke teman-teman kamu yang lagi pusing ngertiin ke statistik. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dan ingat, statistik itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dimengerti ya.